Aku memang sempat terima tantangan teman-teman buat deketin Bu Salsa. Kamu tahu sendiri kan, kalau sebagai Bu Salsa kamu itu nyebelin banget. Biantara diam sejenak saat Aina langsung melayanginya dengan tatapan tajam. Tapi karena Aina tak mengatakan apapun, Biantara pun melanjutkan ceritanya. Aku bukan mau bilang kalau apa yang aku dan Ari lakukan itu gak salah. Tapi kamu juga gak bisa sepenuhnya marah kalau ada mahasiswa atau mungkin dosen yang tertantang buat deketin kamu. Mengingat gimana sifat kamu selama jadi dosen. Kamu itu benar-benar layak buat dapat julukan dosen killer. Bikin jiwa-jiwa haus pengakuan sepertiku tertantang untuk menaklukkan. Lanjut Biantara sambil nyengir lebar. Aina kesal mendengar ucapan Biantara. Tapi apa yang dikatakan lelaki itu juga ada benarnya. Katanya memang perempuan yang galak dan susah didekati itu terlihat menantang untuk ditaklukkan. Tapi tetap saja apa yang dilakukan Biantara tidak benar. Bagaimanapun juga dia itu istri Biantara. Bagaimana bisa lelaki itu menjadikannya taruhan? Terus motif kamu jadiin aku taruhan sama teman-teman kamu itu karena punya dendam sama aku. Karena kamu terpaksa nikahin aku sedangkan kamu lebih suka hidup bebas dan kamu mau menguji seberapa perfect diri kamu dengan nunjukin kalau semua perempuan termasuk aku bakal lulus sama kamu gitu. Tebak Aina. Biantara mengusap wajahnya. Bukan itu, aku sama sekali gak pernah berpikir begitu. Jawab Biantara separuh bohong. Aku terima tantangan itu pure buat ngasih pelajaran sama Bu Salsa. Dosen yang nyebelin habis itu, bukan sama kamu. Jelasnya yang bukannya membuat marah Aina meredam justru semakin geram. Tapi kamu tahu kalau Bu Salsa itu aku, ucap Aina mengingatkan. Iya, aku tahu Bu Salsa itu kamu, tapi itu setelah taruhan dibuat. Saat taruhan itu belum, dan setelah aku tahu yang sebenarnya tentang siapa Bu Salsa. Aku sudah gak peduli sama taruhan itu lagi. Aku benar-benar mau membangun hubungan yang baik bersama kamu Aina. Karena gimana pun kita ini suami istri. Gak mungkin kan kita terus-terusan ribut tiap hari. Jelas Biantara. Aina masih menyipitkan matanya. Menatap Biantara curiga. Cuma karena itu? Karena kita suami istri? Tanya Aina. Iya, mana mungkin aku jadiin istriku sebagai bahan taruhan. Kamu pikir aku seteka itu? Emang, kamu kira kamu gak teka selama ini? Aina hanya menjawab dalam hati. Jadi sebelum kamu datang itu, aku udah mau bilang sama si Ariel kalau taruhan kami udah batal. Jadi dia gak perlu ngerjain tugas aku. Tapi kamu main nongol gitu aja kayak cintomang dan main gambar aku tanpa nanya dulu. Ups, Biantara langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan saat Aina sudah melotot tajam kepadanya. Kamu nyamain aku seperti jin. Jadi di pikiran kamu, aku itu gendut, pendek, juga nyeremin. Terus aku itu jahat. Tanya Aina penuh penekanan. Enggak, kamu tinggi, langsing, cantik, serius deh. Tapi kalau buat nyeremin itu benar. Plak, au. Biantara langsung meringis sambil mengusap lengannya yang ditabok Aina. Tuh kan, kamu emang nyeremin. Belum apa-apa udah main pukul. Ini tuh bisa dilaporin ke polisi dengan kasus KDRT tahu nggak? Ucap Biantara sambil menengus kesal. Tapi belum juga Aina menyahut, Biantara sudah kembali buka suara. Hari ini kamu nyium aku sekali, tapi mukulnya 2 kali. Ini tuh nggak adil. Harusnya disamaratakan, kalau gitu kamu bisa kasih aku 1. Aina yang malu mendengar ucapan Biantara langsung membekap mulut suaminya itu. Dia sudah tahu kemana arah lanjutan ucapan Biantara tadi. Pasti lelaki itu ingin minta Aina untuk menciumnya sekali lagi. Dan kemungkinan besarnya bukan Aina yang memberikan tapi malah Biantara. Suaminya itu pasti akan nyosor duluan. Dan Aina tahu kalau itu tidak akan sebentar. Ya Allah, kenapa malah ingat yang semalam? Aina geleng-geleng kepala ketika pemikirannya malah ngelantur mengingat kegiatannya dan Biantara yang bertunda semalam. Melihat sikap Aina yang aneh, Biantara langsung melepas tangan istrinya itu. Ih, tangan kamu udah dicuci belum? Habis pegang stang motor Pak Irsyad yang penuh kuman malah pegang-pegang mulut aku sembarangan. Jangan sampai kumannya Pak Irsyad nular ke aku. Kalau Biantara sambil mengusap mulutnya dengan sapu tangan. Kamu tuh kalau bicara gak pernah disaring ya? Protes Aina. Lagian kenapa tadi kamu caper banget minta dibonceng sama Pak Irsyad? Bukannya udah aku bilang untuk jauhin dia? Tanya Biantara yang kini balas menatap tajam sang istri. Gelek.
Aina menelan ludah susah payah. Kalau diingat-ingat lagi, memang tidak seharusnya dia tadi mendekati Pak Irsyad dan minta dibonceng pulang. Tapi saat itu memang pikirannya sedang buntu. Dan yang bisa dimintai tolong hanya Pak Irsyad yang baru saja datang. Jangan bilang kamu ada something sama Pak Irsyad. Enggak, aku enggak ada apa-apa sama Pak Irsyad, jawab Aina cepat. Saking cepatnya sampai membuat Biantara tersenyum tipis sehingga Aina tidak menyadari kalau Biantara senang mendengar jawaban yang diucapkan perempuan itu dengan penuh keyakinan. Berarti aman. Nggak perlu khawatir soal Pak Irsyad lagi gue. Apalagi itu orang juga udah tahu kalau Aina bini gue. Jadi dia bakal mikir ribuan kali untuk deketin Aina kalau nggak mau habis di tangan gue. Batinnya yang merasa lega. Ya, walaupun agak menyesal karena harus ada drama dulu karena Aina yang salah paham dengan ucapan Ariel soal taruhan itu. Tapi Biantara sedikitnya bersyukur karena dia berhasil mengatakan kepada Pak Irsyad siapa Aina dan apa hubungannya perempuan itu dengan Biantara. Sesuatu yang harusnya sudah dia sampaikan di perkemahan seandainya tidak ada iklan lewat. Jadi gimana, kamu udah gak marah kan? Tanya Biantara. Aina menghela nafas panjang dan mengembuskan nafasnya kuat-kuat dalam sekali hentakan. Aku udah gak marah, tapi apa? Tanya Biantara cepat. Tapi aku masih tetap mau pulang ke rumah orang tuaku. Putus Aina. Hah? Kenapa kamu tetap mau pulang? Tadi katanya udah gak marah lagi. Aina mengubah posisi duduknya dari yang tadi sedikit miring untuk menyimak cerita Biantara dan menatap langsung suaminya selagi bercerita, menjadi duduk lurus dengan punggung yang bersandar pada jok mobil. Pandangannya menatap lurus ke depan, pada jalanan yang sedang lenggang. Aku mau nenangin diri aku dulu. Gak marah dan gak kecewa itu bukan hal yang sama. Aku mungkin udah gak marah sama kamu, tapi bukan berarti aku gak kecewa sama apa yang udah kamu lakuin sama teman kamu. Tapi kan aku udah bilang kalau itu terjadi sebelum aku tahu Bu Salsa itu kamu. Dan setelah tahu itu kamu, aku udah... Iya, aku dengar itu. Tapi yang gak aku dengar dari mulut kamu adalah soal perasaan kamu yang sebenarnya ke aku. Apa kamu benar-benar cinta sama aku? Atau kamu lupain taruhan itu cuma karena Bu Salsa itu aku, istri kamu, yang ternyata gak sejelek yang kamu kira. Aku bingung kenapa kamu berubah sikap pas tahu aku Salsa. Aku takut, Bian, aku takut kamu mencintaiku bukan dari hati, tapi dari fisik. Dan kalau benar kamu mandang aku dari fisik, besar kemungkinannya kalau ada yang lebih cantik dan lebih segalanya dibanding aku, kamu bakal berpaling. Batin Aina yang menjawab dalam hati. Kalau kamu dengar, harusnya kamu gak pulang ke rumah orang tua kamu. Kita bisa pergi ke tempat lain, buat ngelurusin semuanya yang belum lurus. Aina tak menjawab. Dia menatap bingung pada suaminya itu. Meluruskan yang belum lurus. Hah? Sejenak keduanya loading lalu sama-sama melempar pandangan keluar jendela. Pasti otaknya Bian udah konslet, makanya pikirannya ngawur. Batin Aina. Padahal dia sendiri yang otaknya traveling kejauhan sampai diwawancara alien. Maksud aku, kita perlu lurusin kesalahpahaman yang masih tersisa di dalam diri kamu. Biar kamu berhenti kecewa sama aku, jawab Biantara yang agak kikuk. Tapi Biantara dengan cepat kembali menatap Aina saat perempuan itu menolaknya. Kita bisa bicarain ini nanti. Buat sekarang aku cuma mau pulang dulu. Oke. Biantara langsung menyalakan kembali mesin mobilnya dan membawa Aina pulang ke rumah orang tuanya. Tapi begitu sampai, Aina malah mengatakan sesuatu yang membuat Biantara langsung terbelalak kaget. Aku rasa untuk sekarang sebaiknya kita nggak serumah dulu. Aku rasa kita butuh waktu buat diri masing-masing. Setelah itu baru kita bahas apa yang emang perlu kita bahas. Itu kalau memang ada, ucap Aina. Enggak bisa gitu dong. Tadi kamu cuma bilang mau pulang ke rumah ibu. Kamu nggak bilang kalau kita... Brak. Aina langsung menutup paksa pintu rumahnya tepat di depan muka Biantara meski awalnya Biantara sempat menahan. Tapi untungnya Aina berhasil menutupnya dan buru-buru menguncinya dari dalam. Biantara menghela nafas dan mengusap wajahnya kasar. Aina buka dulu pintunya, panggilnya sambil mengetuk berkali-kali pintu rumah mertuanya dengan kencang. Aina tidak menjawabnya sama sekali. Dia mengabaikan panggilan dari Biantara sehingga mau tidak mau lelaki itu mengalah dan pergi. Tapi belum lama Aina masuk ke kamarnya dan menaruh tas serta membersihkan dirinya. Suara ketukan pintu kembali terdengar.
Aina mendengus kesal karena Biantara masih tidak mau menyerah. Pasti lelaki itu merasa kesal atas keputusan sepihak yang dibuatnya, dan sudah bersiap akan menumpahkan kemarahannya begitu Aina membuka pintu. "Oke, kalau memang kamu mau ngajak ribut sekarang, aku ladenin," ucap Aina sambil melangkah menghampiri pintu depan. Tapi saat dia membuka pintu, matanya langsung membulat begitu melihat kalau yang saat ini berdiri di hadapannya bukanlah Biantara, melainkan seseorang dari masa lalunya. Fajar? "Assalamualaikum, Dek Aina." "Adek, apa kabar?" sapa Fajar. Aina yang sejak tadi diam karena terkejut akan kehadiran Fajar baru sadar kalau mereka hanya berdiri berhadapan-hadapan saja. Waalaikumsalam." Aina menjawab salam sang mantan tanpa mengatakan bagaimana kabarnya. "Mas datang ke sini karena ada yang mau Mas bicarain sama Dek Aina. Boleh Mas masuk?" tanya Fajar meminta izin. Aina sempat ragu sejenak, tapi akhirnya dia mengiyakan juga. Karena sedikitnya dia penasaran dengan hal yang ingin disampaikan Fajar. Kalau itu tentang masa lalu mereka yang sudah berakhir, yang mungkin Fajar anggap tidak selesai dengan baik, maka sekarang bisa jadi saatnya untuk meluruskan. Meluruskan kalau Aina sudah memaafkan lelaki itu dan sudah punya kehidupan sendiri. "Silakan masuk, Mas." Aina melebarkan pintu depan dan memberikan jalan kepada Fajar untuk masuk, lalu mempersilahkannya duduk. Pintu sengaja Aina biarkan terbuka lebar-lebarnya karena saat ini di rumah hanya ada Bella dan Aina saja. Sementara ibunya sedang keluar sekarang. "Mas mau bicara apa?" Walaupun agak tidak sopan karena tidak menyiapkan minum untuk tamunya, tapi karena Aina tidak berniat bicara lama dengan Fajar, maka dia memilih untuk ikut duduk dan langsung membahas maksud kedatangan Fajar. "Mas sudah cerai sama istri Mas." Dek. Aina terbelalak mendengar pernyataan Fajar, walaupun sebelumnya dia sudah pernah mendengar hal ini dari ibunya. Aina pikir itu hanya rumor dan menganggap kalau mungkin saja berita yang didengar sang ibu saat itu salah. Cerai? Ulang Aina yang masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Iya, Mas sudah cerai sama dia." Fajar menautkan jari-jarinya dan menundukkan kepala, menatap tangannya sendiri. "Dari awal memang Mas udah gak setuju dengan permintaan ibu. Mas gak punya perasaan apapun sama dia. Dek Aina tahu jelas seperti apa perasaan Mas yang sebenarnya. Dan karena itu, Mas mau kita kembali lagi. Mas datang ke sini untuk ngajak adik menikah. Mas yakin setelah apa yang terjadi dengan rumah tangga Mas sebelumnya, ibu gak akan menentang keputusan Mas untuk menikah dengan adik." Lanjut Fajar dengan raut memohon. "Maaf Mas, Aina gak bisa," jawab Aina cepat. Fajar mengeratkan tautan tangannya sendiri. Dia tahu setelah apa yang dilakukan oleh keluarganya, pasti tidak mudah untuk Aina menerimanya lagi. Tapi bukankah terlalu cepat untuk menyerah? "Mas minta maaf atas sikap ibu saat itu. Mas juga minta maaf karena udah buat adik kecewa karena udah gak tegas nolak perintah ibu untuk ninggalin adik. Dan nerima perjodohan yang udah diatur sama kedua orang tua Mas. Tapi Mas janji, kali ini Mas akan pertahanin Dek Aina apapun yang terjadi. Kalau perlu, Mas gak perlu lakuin apapun," potong Aina. "Kenapa? Adik masih marah sama Mas?" Aina buru-buru menggeleng. Aina gak marah, Aina udah maafin Mas Fajar sejak dulu. Atau jangan-jangan adik gak mau sama Mas karena ibu dan bapak? Kalau soal itu adik gak usah khawatir. Setelah nikah nanti kita gak akan tinggal seatap sama mereka. Sekali lagi Aina menggeleng. Tentu saja itu membuat Fajar bingung. "Bukan karena itu semua Mas. Lalu apa Dek? Aina sudah menikah." Menikah? Fajar menatap tak percaya kepada Aina. Terlebih saat mendapati tatapan Aina yang meski tidak melihat langsung ke matanya, tapi dia tahu saat mengucapkan bahwa dirinya sudah menikah, Aina sedang dalam mode serius. Tatapannya begitu tegas dan penuh keyakinan. "Kapan? Dengan siapa?" tanya Fajar lagi.
Nggak lama setelah Ibu Mas membatalkan rencana pernikahan kita, tepatnya pada hari kematian Bapak, jawab Aina dengan tatapan sendu. Dia bukan sedih karena membayangkan perpisahannya dengan Fajar, melainkan sedih karena mengingat kepergian sang ayah. Fajar diam dengan kepala tertunduk, merasa bersalah dan menyesal atas apa yang sudah terjadi. Aina, perempuan yang sejak dulu dicintainya dan lama ditunggunya untuk bisa segera menjadi istrinya, malah sekarang jatuh ke tangan lelaki lain. Tapi apa adik mencintai suami adik? Atau adik terpaksa menikahi dia? Jelek. Pertanyaan Fajar benar-benar menusuk hati Aina. Terlebih mengingat kalau hubungannya dengan Biantara saat ini tidak berjalan dengan baik. Dan itu kenapa saat ini Aina berada di rumah orang tuanya. Karena dia ingin menghindari Biantara untuk sementara waktu. Setidaknya dengan begitu dia bisa berpikir dengan kepala dingin. Setelah sejak pagi dihantam berkali-kali dengan hal-hal yang sangat mengejutkan. Dan mengingat pertanyaan Fajar barusan, Aina mencoba melihat perasaannya sendiri. Mencintai suaminya. Aina rasa dia mencintai Biantara. Tapi masalahnya adalah apa Biantara juga mencintainya? Sepertinya di Aina ragu sama perasaan adik sendiri. Tebak Fajar melihat keyakinan Aina yang sebelumnya mulai mengendur. Mas tahu gimana rasanya menjalani pernikahan tanpa cinta. Itu berat. Selama menikah dengan perempuan pilihan ibu, Mas bukan gak pernah berusaha untuk mencintai dia. Walau memang awalnya gak punya perasaan apapun dengan dia. Tapi Mas pikir mungkin Mas harus mencoba menerima takdir. Mulai mencintai istri Mas sendiri. Tapi sayangnya dia malah bersikap masa bodoh. Sehingga Mas semakin yakin kalau pernikahan kami gak punya masa depan. Itu kenapa Mas memilih untuk mengakhirinya. Daripada menyiksa diri sendiri juga menyiksa dia dalam pernikahan yang gak Mas harapkan ini. Jelas Fajar panjang lebar. Tapi dengan adik itu beda. Walaupun harus nunggu lama, tapi karena kita sama-sama saling mencintai, Mas gak pernah merasa keberatan. Mas gak pernah merasa kalau penantian Mas selama ini sia-sia. Tapi siapa sangka kalau ternyata sekarang di Aina sudah menikah. Fajar tertawa sumbang, antara miris dan sedih mengetahui fakta bahwa Aina sudah menikah. Terlepas bagaimana hubungan perempuan itu dengan suaminya. Tapi bukan gak mungkin kan kalau kita kembali? Tanya Fajar yang menatap Aina penuh harap. Daripada di Aina pertahanin pernikahan yang tanpa cinta itu. Sebaiknya adik bisa sama laki-laki itu. Terus kita menikah. Mas yakin kalau perasaan di Aina ke Mas belum berubah? Aina mengernyitkan keningnya lalu menggeleng tegas. Maaf Mas, tapi jawabannya masih sama. Aina gak akan kembali sama Mas Fajar. Tapi Mas yakin kalau adik terpaksa akan menikah sama laki-laki itu. Jadi kenapa malah menyiksa diri sendiri? Belum tentu juga kan laki-laki itu mencintai adik. Saud Fajar yang masih belum mau menyerah. Soal pernikahan Aina itu urusan Aina sendiri, bukan urusan Mas Fajar. Satu hal yang perlu Mas ingat, kalau hubungan kita udah lama berakhir. Kedua bahu Fajar langsung merosot dan lelaki itu bangkit dari duduknya. Ya udah Mas pamit pulang. Maaf karena udah mengganggu waktu adik. Ucap Fajar dengan raut wajah kecewa. Iya Mas, jawab Aina singkat. Fajar melangkah keluar dari rumah Aina. Tapi saat sampai di depan pintu, lelaki itu menghentikan langkahnya. Tanpa berbalik atau menoleh sedikit pun, Fajar mengatakan, kalau ada sesuatu adik bisa menghubungi Mas. Mas siap jadi teman cerita adik, bahkan lebih dari itu. Kemudian Fajar benar-benar pergi setelah mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Aina pelan setelah suara daru motor Fajar sudah jauh. Aina bangkit dari duduknya dan pergi ke kamar. Hari ini dia tidak mengajar. Tidak ada juga hal yang ingin dilakukannya. Jadilah saat ini yang Aina lakukan adalah merenung. Lebih tepatnya merenungi soal perasaannya. Saat bersama Fajar tadi, entah kenapa Aina seperti merasa risih dan tak tenang. Dia seperti melakukan kesalahan. Apa itu artinya perasaannya pada Fajar sudah sepenuhnya menghilang? Padahal dia dan Fajar dulu menjalin kasih kurang lebih 5 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar, banyak kenangan di antara mereka. Dan Fajar sebenarnya terbilang pria yang baik. Dia hanya tak bisa menolak keinginan orang tuanya.
saking takutnya durhaka pada orang tua. Tapi tadi Fajar menunjukkan kalau dia sudah tak mau lagi diatur-atur oleh orang tua. Bahkan perceraiannya dengan istrinya juga atas keinginan Fajar. Fajar memilih mengakhiri pernikahannya yang tak didasari cinta itu, dan berharap Aina mau kembali lagi padanya. Karena berpikir kalau Aina tidak mencintai Biantara. Apa memang menikah tanpa cinta itu akan selalu sama? Akan berakhir dengan perpisahan? Apa pernikahanku sama Bian juga gak punya harapan? Aina menghembuskan nafas berat. Sedikitnya dia terusik dengan cerita Fajar tentang pernikahan lelaki itu yang tak begitu jauh dengan pernikahannya dan Biantara. Tapi entah kenapa Aina sama sekali tak tertarik kembali pada lelaki itu. Karena nama Biantara sepertinya sudah berhasil mengganti nama Fajar di hatinya. Malam hari, Aina menatap layar ponselnya yang tak henti berdering karena Biantara terus saja menghubunginya. Berisik banget sih. Apa dia nggak paham sama kata-kataku tadi pagi? Padahal jelas-jelas aku minta waktu buat tenangin pikiran. Kalau gini ceritanya gimana mau tenang? Yang ada pengang kupingku karena dia terus nelponin. Gerutu Aina. Sudah berkali-kali Biantara meneleponnya dan berkali-kali pula Aina merejeknya. Tapi sepertinya Biantara tidak akan menyerah. Lelaki itu mungkin akan terus mengganggunya sampai pagi dan membuatnya susah tidur. Jadi sesuai niatnya yang ingin menenangkan diri, Aina mematikan ponselnya agar benda pintar itu tidak lagi menjerit saat panggilan dari Biantara masuk. Karena dinyalakan pun percuma saja. Mau nonton atau melakukan hal lain pun juga tetap akan terganggu oleh Biantara. Setelah mematikan ponselnya dan menaruh benda itu di bawah bantal, Aina keluar dari kamarnya untuk menemui ibunya. Dia ingin bercerita kepada sang ibu tentang hal yang mengganggu pikirannya. Karena berpikir sendiri mungkin hanya akan membuatnya overthinking saja. Yang ada pikirannya makin ngelantur kemana-mana. Ada apa, Nah? Tanya Bu Nur saat melihat Aina bukannya bicara tapi malah menunduk saja. Aina mau minta pendapat ibu. Tentang apa, Nah? Menurut ibu, apa pernikahan yang dibangun tanpa cinta itu bisa bertahan lama? Tanya Aina akhirnya. Sebelum kedatangan Fajar, Aina sudah berulang kali memikirkan tentang hal ini. Tentang pernikahannya dengan Biantara yang jauh dari kata baik. Tanpa adanya cinta, bahkan diawali dengan keterpaksaan. Fondasi pernikahan Aina dan Biantara begitu lemah. Dan ditambah dengan banyaknya masalah yang datang silih berganti. Bisakah Aina bertahan dengan pernikahannya ini? Apa fondasi yang lemah itu bisa menjadi kuat seiring berjalannya waktu atau malah retak dan hancur tanpa sisa? Lalu ujung-ujungnya memang dia dan Biantara akan berpisah. Jika memang ujung-ujungnya harus berpisah, Aina berharap sekarang saja. Tidak perlu menunggu sampai dia dan Biantara saling menyakiti satu sama lain, dan membuat mereka terikat dalam hubungan yang berdarah-darah. Setidaknya jika harus terluka karena berpisah saat ini, luka yang didapatkan oleh mereka tidak akan terlalu dalam. Rasanya juga tidak akan terlalu sakit. Tapi jika memang masih ada kemungkinan untuk bisa dipertahankan, Aina tentu ingin bertahan. Walaupun tidak pernah berpikir akan menikah dengan Biantara, dia tidak pernah berpikir untuk main-main dengan yang namanya pernikahan. Walau begitu, dia juga tidak bisa bohong kalau kadang perasaan ragu dan putus asa sering menghampiri. Melihat bagaimana rumah tangga yang saat ini dijalaninya dengan Biantara. Kenapa, Nah? Apa ada masalah dengan kamu dan suamimu? Tanya Bu Nur. Aina menggeleng. Bukan ada masalah, Bu. Aina sama Bian baik-baik saja. Tapi Aina kadang kepikiran aja soal ini. Karena sampai sekarang Aina masih belum punya perasaan apa-apa sama Bian. Bu Nur meraih sebelah tangan Aina dan menepuk lembut punggung tangan putrinya itu. Gak perlu buru-buru, Nah. Pernikahan kamu dan Nak Bian juga baru jalan 3 bulan. Pelan-pelan aja. Ibu yakin kalau perasaanmu buat Nak Bian akan tumbuh dengan sendirinya. Asal kamu gak menutup hati untuk suamimu, ucap Bu Nur lembut. Selain itu, berdoa sama Allah. Minta Allah untuk tumbuhkan perasaan cintamu buat suamimu. Dan minta Allah agar terus menjaga pernikahan kalian. Kamu pasti tahu kalau sebaik-baiknya penjagaan itu adalah penjagaan Allah. Jadi serahkan sama Gusti Allah. Lanjutnya.
Aina menghela nafasnya. Benar apa yang diucapkan ibunya itu. Sama seperti pernikahannya dengan Biantara yang terjadi karena takdir Allah. Maka apakah dia berpisah dan bertahan dengan pernikahan ini juga merupakan takdir Allah. Terima kasih ya Bu, ucap Aina. Nah, sekarang kenapa kamu pulang ke rumah? Tanya Bu Nur kemudian. Aina agak sedikit kikuk mendapat pertanyaan dadakan dari ibunya. Dia yakin kalau ibunya pasti punya firasat kalau ada sesuatu antara Aina dan Biantara. Tapi dia tidak mau membuat ibunya khawatir. Aina kangen sama ibu, makanya tadi pergi izin sama Biantara untuk pulang. Jawab Aina akhirnya. Dia memang kangen dengan sang ibu, selain ingin menghindar dari Biantara. Benar karena kangen ibu? Atau kamu lagi ada masalah sama Nak Bian? Gak ada Bu, kalau ada masalah mana mungkin Aina pulang ke rumah diantar Bian. Sahut Aina cepat. Kalau ibu gak percaya, ibu bisa tanya Bian. Iya, ibu percaya. Aina langsung bernafas lega. Pagi hari, Aina yang baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya sambil keluar dari kamar mandi langsung menghentikan langkahnya saat mendapati sosok yang masih ingin dihindarinya. Lelaki itu sedang duduk di pinggir ranjangnya dengan tangan terlipat di depan dada dan menatap intens pada Aina dari atas sampai bawah. Kamu ngapain ada di sini? Tanya Aina tanpa sedikit pun beranjak dari posisinya. Biantara menggedikkan bahunya lalu bangkit sendiri. Dia melangkah pelan menghampiri Aina dan membuat Aina dengan sikap memundurkan langkahnya saat dirinya sudah begitu dekat dengan Biantara. Namun sialnya dia sudah tidak bisa untuk kabur kemana-mana saat punggungnya menubruk tembok. Sedangkan Biantara berada tepat di depannya dengan sebelah tangan bertumbuh pada tembok di belakang Aina, menghimpit tubuh sang istri. Aku suami kamu, jadi wajar kan kalau aku ada di sini. Bisiknya tepat di dekat telinga Aina. Bahkan dengan jahilnya Bian menggigit cuping telinga wanita itu. Dek, dek, dek.